partai politik pengusung Pak Jokowi juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan skala prioritas pada persoalan tersebut dan juga mendukung kebijakan Pak Jokowi misalnya di dalam pemindahan ibu kota negara. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi, maka ini akan kontradiktif. Contohnya saya mendengar berkali-kali Pak Anies tetap mencoba untuk mempertahankan ibu kota tetap berada di Jakarta, sementara Pak Jokowi menginginkan adanya suatu kesinambungan kepemimpinan agar visi Indonesia sebagai poros maritim itu juga dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang harus kita hindari. Tetapi sekali lagi, PD Perjuangan tidak campur tangan kedaulatan partai politik lain. Relawan Anies tantang politisi PDIP Gembong Warsono debat terbuka. Koordinasi Pusat Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies Laode berhasil menentang Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono debat terbuka. Tantangan itu menyusul pernyataan Gembong yang menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur 0%. Gembong akan perkumpulan dengki iri kalau ada media yang bisa fasilitasi saya untuk debat terbuka dengan Gembong. Saya menantang dia, kata Laode kepada akurat.com. Laode justru mempertanyakan kini kerja Gembong sebagai anggota DPRD DKI. Dia justru menilai kini kerja Gembong di DPRD DKI Jakarta nihil, khususnya tentang fungsi pengawasan. Dia saja tidak punya kerja selama ini sebagai anggota untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Dia mengkhianati tugas dan fungsi dia sebagai anggota DPRD. Maka kalau dia orang bertanggung jawab yang beragama dan paham soal itu, kembalikan uang rakyat untuk gaji dia selama ini, ungkapnya. Sebelumnya diberitakan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut selama menjabat Anies lebih banyak prioritasnya STK kota. Menurut Gembong, STK-nya jadi perhatian Anies ketimbang menyelesaikan persoalan penting seperti masalah air bersih, kemacetan, dan banjir. Jika dilihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, banyak janji dan program yang tidak jelas wujudnya, dan kini kerjanya sangat buruk. Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah gubernur 0% yang cuma indah di kata-kata dan rencana, kata Gembong.